Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat berbagai capaian yang signifikan selama 3 tahun terakhir. Transformasi besar yang ditingkatkan diantaranya adalah dalam bidang pendidikan, kelembagaan, pemberdayaan umat, dan digitalisasi layanan publik demi terwujudnya tata kelola keagamaan yang berintegritas. Dalam temu media yang bertema transformasi layanan menuju SDM Hindu yang unggul di Mataram, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Inengah Dwija menyebutkan, selama 3 tahun kepemimpinannya lahir dan berkembang satuan pendidikan Hindu atau Widyalaya di berbagai daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024. Saat ini terdapat 110 Pratama Widyalaya, 18 Madhyama Widyalaya, 10 Adi Widyalaya, 5 Utama Widyalaya, dan 3 Utama Widyalaya Kejuruan. Proses akreditasi juga meningkat signifikan dengan 10 sekolah berstatus A dan 68 sekolah berstatus B. Saat ini, Ditjen Bimas Hindu memperluas akses pendidikan inklusi di 7 widyalaya dan menyalurkan bantuan sarana prasarana serta dana operasional pada periode 2024 hingga 2025. Inengah Dwija mengatakan transformasi besar yang ditingkatkan diantaranya dalam bidang pendidikan, kelembagaan, pemberdayaan umat, serta digitalisasi layanan publik demi terwujudnya tata kelola keagamaan yang berintegritas. Harus berlanjut dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Nah, selama ini memang pendidikan tinggi yang lebih awal dikembangkan dari tahun 1999, tapi pendidikan dasarnya tidak dibangun dengan baik. Karena itu 2024 kemarin kita sudah launching beberapa satuan pendidikan dasar dan menengahnya dalam rangka kesinambungan pembangunan SDM Hindu ini. Oleh karena itu ketika sirkulasi akademik ini berjalan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, maka baru kita bisa bicara soal SDM unggul seperti apa yang kita harapkan. Konsepnya seperti apa, Pak? Pendidikan unggul yang kami maksudkan adalah beberapa capaian kualifikasi yang telah terjadi di perguruan tinggi kami. Satu, sudah secara institusi sudah melakukan standar dengan predikat unggul, dan beberapa prodi bahkan 20 prodi sudah unggul. Nah, itu sebenarnya sudah menuju pada pembangunan SDM yang berdampak apa, Prof? Dampaknya adalah bahwa kita bisa membangun kompetisi yang lebih fair kepada SDM alumni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, karena bagaimanapun juga kami sebagai perguruan tinggi, tata kelolanya harus juga mampu melakukan daya saing yang cukup kepada lulusan-lulusan di luar perguruan tinggi kami. Staf khusus Menteri Agama Ismail Cawidu menyambut positif dalam pengembangan SDM unggul di Ditjen Bimas Hindu. Menurutnya pengembangan SDM itu perlu dilakukan tidak hanya di Bimas Hindu, melainkan semua Bimas di Kemenak. Dari Lombok, Tut Sumadiasa melaporkan.